Pernah dengar anggapan bahwa buah tertentu bisa langsung mematikan gairah lansia? Benarkah semangka, pisang, atau jeruk bisa membuat tubuh langsung lemas dan kehilangan semangat? Atau ini hanya mitos yang salah kaprah? Di video ini, kita akan bahas faktanya secara tenang dan ilmiah tanpa menakut-nakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk sahabat semua dimanapun berada. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like jika konten ini bermanfaat, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan dan keharmonisan keluarga berikutnya. Topik ini penting, terutama bagi pasangan usia matang yang ingin tetap merasa nyaman dan percaya diri. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir nanti ada tips sederhana agar tubuh tetap segar dan tidak loyo tanpa harus menghindari buah sepenuhnya. Banyak orang langsung panik ketika mendengar isu bahwa ada buah tertentu yang bisa mematikan gairah pada lansia. Padahal, kesimpulan utamanya sangat sederhana dan menenangkan. Tidak ada satupun buah yang mampu mematikan gairah secara permanen, baik pada usia muda maupun usia lanjut. Yang sering terjadi sebenarnya bukan hilangnya gairah, melainkan tubuh yang terasa kurang nyaman untuk sementara waktu. Pada usia lanjut, tubuh bekerja lebih lambat dibandingkan saat muda. Sistem pencernaan, peredaran darah, hingga keseimbangan energi tidak lagi secepat dulu. Karena itu, apapun yang masuk ke dalam tubuh, termasuk buah, akan memberi efek yang lebih terasa. Jika perut terasa penuh, kembung, atau tidak nyaman, maka wajar jika pikiran menjadi kurang fokus dan semangat pun ikut menurun sesaat. Penting dipahami, kondisi ini bukan masalah besar dan bukan tanda bahaya. Ini hanya sinyal dari tubuh bahwa ada hal kecil yang perlu disesuaikan, entah dari segi jumlah, waktu konsumsi, atau pilihan buahnya. Dengan pemahaman ini, pasangan lansia tidak perlu takut berlebihan atau malah menghindari buah sama sekali. Justru dengan mengetahui faktanya sejak awal, kita bisa melanjutkan pembahasan berikutnya dengan lebih tenang dan bijak, tanpa rasa khawatir yang tidak perlu. 1. Semangka berlebihan dan terlalu dingin. Semangka dikenal sebagai buah yang menyegarkan dan kaya air. Di cuaca panas, semangka memang terasa nikmat dan membantu menghidrasi tubuh. Namun, bagi lansia, konsumsi semangka dalam jumlah besar atau dalam kondisi sangat dingin bisa memberi efek yang berbeda. Kandungan air yang tinggi dapat membuat perut terasa cepat penuh. Pada sebagian orang, kondisi ini menimbulkan rasa begah, kembung, dan tidak nyaman. Bahkan pada lansia yang sensitif, asupan cairan berlebih bisa membuat tekanan darah sedikit menurun, sehingga tubuh terasa lebih lemas dari biasanya. Jika kondisi ini terjadi menjelang waktu istirahat bersama pasangan, maka wajar jika tubuh terasa kurang siap. Bukan karena semangkanya berbahaya, melainkan karena tubuh sedang sibuk menyesuaikan diri dengan beban pencernaan yang cukup berat. Solusinya sederhana, semangka tetap boleh dikonsumsi, namun secukupnya saja, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu dekat dengan waktu istirahat. Dengan cara ini, kesegarannya tetap bisa dinikmati tanpa mengganggu kenyamanan tubuh. 2. Pisang jika dikonsumsi terlalu banyak. Pisang sering dianggap buah paling aman dan praktis. Kandungan gizinya baik, rasanya mudah diterima, dan mudah dicerna. Namun seperti hal lain dalam hidup, yang berlebihan tetap tidak baik, termasuk pisang. Pisang mengandung magnesium yang membantu otot menjadi lebih rileks. Dalam jumlah wajar, ini sangat bermanfaat. Namun jika dikonsumsi terlalu banyak, efek relaksasi ini bisa terasa berlebihan. Tubuh menjadi terlalu santai, muncul rasa berat, dan sebagian orang merasa mengantuk. Pada lansia, efek ini bisa lebih terasa karena metabolisme yang sudah melambat. Bukannya segar, tubuh justru terasa ingin beristirahat. Akibatnya, semangat yang seharusnya muncul justru terasa menurun sementara. Sekali lagi, ini bukan efek yang berbahaya. Pisang tetap buah yang baik, asalkan dikonsumsi dalam porsi kecil dan pada waktu yang tepat. Dengan pengaturan sederhana ini, manfaat pisang tetap didapat tanpa membuat tubuh kehilangan energi sesaat. 3. Jeruk dan buah yang terlalu asam. Buah asam seperti jeruk memang menyegarkan dan kaya vitamin. Namun bagi sebagian lansia, rasa asam bisa memicu reaksi di lambung. Asam lambung yang naik akan menimbulkan rasa tidak nyaman, perih, atau panas di dada.
Ketika tubuh tidak nyaman, pikiran pun ikut terganggu. Fokus berkurang, rasa rileks menghilang, dan suasana hati menjadi tidak ideal. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika semangat terasa turun, bukan karena keinginan yang hilang, tetapi karena tubuh sedang memberi sinyal untuk beristirahat. Hal ini sangat bergantung pada kondisi masing-masing orang. Ada lansia yang tetap nyaman mengonsumsi jeruk, ada juga yang harus lebih berhati-hati. Kuncinya adalah mengenali respon tubuh sendiri, bukan mengikuti anggapan umum. Jika jeruk dirasa kurang cocok, solusinya bukan menjauhi buah, melainkan memilih jenis buah lain yang lebih ramah di lambung dan tetap menyegarkan. 4. Mangga yang terlalu matang. Mangga matang memang lezat, manis, dan menggugah selera. Namun jika terlalu matang dan dikonsumsi berlebihan, mangga bisa terasa cukup berat di pencernaan, terutama bagi lansia. Rasa manis yang kuat dan teksturnya yang padat bisa membuat perut terasa penuh lebih lama. Sebagian orang juga merasakan sensasi panas di tubuh atau mulut terasa tidak segar. Kondisi ini tentu membuat tubuh kurang nyaman dan energi terasa menurun. Perlu dipahami, masalahnya bukan pada mangganya, melainkan pada jumlah dan tingkat kematangan. Mangga yang dikonsumsi secukupnya, dalam kondisi segar, tetap aman dan menyehatkan. Dengan sedikit pengaturan, mangga tetap bisa menjadi pilihan buah tanpa menimbulkan rasa begah atau lemas yang mengganggu kenyamanan. 5. Pir dan apel mentah atau terlalu dingin. Pir dan apel dikenal kaya serat dan baik untuk pencernaan. Namun, serat tinggi ini juga bisa memicu pembentukan gas jika dikonsumsi mentah, dingin, atau dalam jumlah besar. Pada lansia, gas di perut bisa menyebabkan kembung, rasa tidak nyaman, dan membuat gerakan tubuh terasa terbatas. Kondisi ini jelas mempengaruhi rasa rileks dan kenyamanan secara keseluruhan. Efek ini sering disalahartikan sebagai kehilangan semangat, padahal sebenarnya tubuh hanya sedang merasa tidak nyaman. Dengan mengolah buah secara sederhana, misalnya dikonsumsi pada suhu ruang atau dalam porsi kecil, efek ini bisa diminimalkan. Kuncinya adalah mendengarkan tubuh, bukan memaksakan kebiasaan makan yang sama seperti saat masih muda. Ini adalah tips aman agar tubuh tetap terasa ringan dan siap. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan. Pertama, hindari konsumsi buah dingin terlalu dekat dengan waktu istirahat. Beri jarak sekitar 30 hingga 60 menit agar pencernaan bekerja dengan nyaman. Kedua, konsumsi buah dalam porsi kecil namun rutin. Lebih baik sedikit tapi pas daripada banyak tapi membuat perut penuh. Ketiga, pilih buah yang lebih ringan dan bersahabat seperti pepaya matang, alpukat secukupnya, atau kurma dalam jumlah terbatas. Terakhir, biasakan minum air hangat dibandingkan air es. Air hangat membantu tubuh lebih rileks dan mendukung proses pencernaan dengan baik. Dengan kebiasaan sederhana ini, tubuh akan terasa lebih nyaman, pikiran lebih tenang, dan keharmonisan pun bisa terjaga tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Perlu diingat, turunnya semangat pada usia lanjut lebih sering disebabkan oleh kelelahan, stres, kurang tidur, atau kondisi kesehatan, bukan karena satu jenis buah tertentu. Buah tetap penting untuk kesehatan, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh. Semoga video ini membantu Anda lebih tenang, lebih paham, dan tetap menjaga keharmonisan dengan penuh rasa syukur. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan, menenangkan pikiran, dan membantu Anda menjalani hari dengan lebih nyaman dan penuh rasa syukur. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang. Silahkan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mungkin membutuhkan informasi serupa. Kami juga sangat terbuka untuk masukan dan pengalaman Anda di kolom komentar, karena setiap cerita bisa menjadi pelajaran berharga bagi yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten edukasi berikutnya seputar kesehatan, ketenangan hidup, dan keharmonisan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap tenang, dan semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi keberkahan.